Bismillah. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghafaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah Ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majelis ini. Sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Ibu-ibu, pertama kali saya hadir dalam majelis ini bertemu dengan ibu-ibu semuanya. Biasanya pertama kali saya hadir, saya biasanya membahas tentang amalan yang gampang saja, yang bisa dibungkus, dibawa pulang, langsung bisa diamalkan, yaitu 6 jenis sholat yang bisa kita lakukan 24 jam. Cocok? Nah, 6, saya bahas 6 deh. Biasanya saya bahas 5 aja. Saya kasih bonus untuk ibu-ibu 1 lah. Biasanya saya sampaikan 5 saja. Ini ada 6, nanti yang terakhir agak lain dia. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, semua sholat itu ada waktunya masing-masing. Kecuali yang 6 ini. Sholat fajar 2 rakaat sebelum subuh, betul ya? Sholat syuruk jam 6:20 kalau di Pekanbaru. Matahari muncul belum panas, betul ya? Sholat duha 7:30, matahari muncul sudah panas. Rawatib sebelum dan setelah sholat fardu, betul? Sholat awabin antara maghrib dengan isya saja, betul ya? Witir cuman malam saja ya. Taraweh cuman malam saja ya. Betul ya? Jadi semua sholat itu ada waktunya masing-masing. Kecuali 6 yang saya sampaikan hari ini, itu ibu bebas lakukan kapanpun. Kapanpun, jam 3 siang, nengok TV, mati lampu. Nengok anak, pergi sekolah. Nengok suami, ndak selero doh. Lakukan sholat yang 6 ini. Oke, 6 ini bawa pulang, bisa diamalkan buat ibu-ibu semuanya. Tapi tentu di 3 waktu haram sholat ya. Kapan waktu haram sholat? Yang pertama, lepas subuh menjelang syuruk. Itu nggak boleh sholat. Kenapa? Karena orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang akan muncul. Yang kedua, jam 12 tepat haram sholat. Kenapa? Karena orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang di atas kepala. Kan jam 12 tepat tuh matahari di atas kepala. Yang ketiga, haram sholat lepas asar menjelang maghrib. Kenapa? Orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang akan pergi. 3 jadwal ini adalah jadwal sembahyangnya orang Majusi. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ikut ajaran satu kaum, dia bagian dari kaum itu. Lakukan 6 jenis sholat ini pelan-pelan, kapanpun bisa, berkali-kali bisa, tiap hari bisa, sampai capek pun bisa.
Jadi tidak usah ragu lagi. Ya, ini semua bisa 24 jam. Jadi kalau ibu nanti pergi umrah di Masjid Nabawi, ibu iktikaf dari maghrib sampai isya, ibu bingung mau ngapain, lakukan yang 6 ini boleh. Baca Quran, zikir, lakukan yang 6. Nyampe di Masjid Kuba, tour leadernya bilang, ayo silahkan sholat di masjid ini 4 rakaat. Oh, pening niatnya. Jam 3 siang, zuhur udah lewat, asar belum nyampe lagi. Ujung-ujungnya karena tidak paham tahiyatul masjid terus sampai balik Pekanbaru. Nah, itu bahayanya. Padahal ada 6 loh yang bisa kita lakukan kapanpun. Nyampe di Masjid Kiblatain misalnya jam 2 siang. Zuhur udah lewat, asar belum nyampe lagi. Tour leadernya cuman ngomong gini, mutawifnya cuman ngomong, yuk silahkan ini di Masjid Kiblatain, silahkan sholat 2 rakaat. Tengok kiri kanan orang sholat semua. Apalah nama sholat. Ujung-ujungnya tahiyatul masjid. Nyampe di Raudhah, tahiyatul masjid juga. Padahal di Raudhah itu cocoknya sholat hajat. Nanti saya sampaikan. Oke? Jadi sholat itu dia adalah pedang. Pedang untuk kita bisa memperoleh keinginan kita sesuai dengan senjatanya kita. Itulah sebab orang yang berilmu itu enak ibadahnya. Karena dia ngerti cara menempatkan ibadahnya. Oke? Diingat-ingat. Nanti kalau kita ketemu lagi, entah kapan-kapan, jangan lupa boleh. Kita ingat-ingat. Ini Minang ya? Oh, Minang. Serius semua Minang ya? Okay. Minang Aceh ya? Oh, Batu Sangka. Oh, Minang asli. Batu Sangka ya? Jauh ya Batu Sangka? Saya Bukit Tinggi ya, dekat aja. Jauh lah ya. Oh ya. Onde lah tekanan kampung. Baik, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita mulai. Yang pertama, salat yang bisa kita lakukan kapanpun kita mau, boleh berkali-kali, boleh tiap hari, siang ya juga, malam ya juga, tengah malam ya juga. Jangan khawatir. Yang pertama ada namanya salat sunat taubat. Sengaja aku salat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lakukan kayak biasa aja, kayak salat subuh aja. Iftitah tidak wajib, iftitahnya cuma sunnah saja. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Setelah Al-Fatihah boleh kul-kul boleh. Iko kan wajah kul sadunya orang. Pagi siang malam kul-kul ya. Ada yang selain kul ada tabbat syada abi lahabi wa tab. Oke. Nah, lakukan 2 rakaat. Nah, apa fungsi sholat sunat taubat? Fungsi sholat sunat taubat adalah mengampunkan dosa kita di masa lalu. Ingat, yang bisa terampunkan dengan sholat taubat hanya dosa kita dengan Allah saja. Dosa dengan manusia nggak bisa dengan sholat sunat taubat. Digosipkan orang baik sholat sunat taubat, nggak masuk ada, nggak bisa ada. Jadi sholat sunat taubat hanya bisa menghapuskan dosa kita dengan Allah saja. Misalnya kita buka aurat, selangkah keluar rumah, nyiram bunga pakai baju KTB, nah itu bisa tuh. Nggak sholat subuh, ya telat sholat subuh, telat sholat zuhur, sholat asar 5:30, pengen taubat. Riba, pengen taubat, itu bisa. Sholat sunat taubat menghapuskan dosa kita dengan Allah saja. Nanti salam kanan, salam kiri, banyak-banyak kita mohon ampun. Tapi kalau mohon ampun sama Allah tuh, semakin kita tahu salah kita, semakin Allah maafkan kita. Jadi jangan mohon ampunnya itu minimalis atau malas-malas. Ya Allah, ampunkan dosaku, sengaja nggak sengaja, sekian terima kasih. Nggak bisa mau itu doh. Jadi kalau bisa kita tahu salah kita. Ya Allah, maaf ya Allah, tadi pagi nyiram bunga, ndak pakai jilbab doh ya Allah. Maaf ya Allah, please deh ya Allah gitu. Ya Allah, maaf ya Allah, katanya ndak boleh riba, saya mau juga ya Allah. Maaf ya Allah. Ya Allah maaf, tadi pagi saya sholat subuhnya jam 6 ya Allah. Jadi sholat sunat taubat cuma bisa mengampunkan dosa kita dengan Allah. Dengan manusia nggak bisa. Kalau dosa dengan manusia, saya nyakitin ibu ini nggak cukup dengan sholat sunat taubat. Sampai saya minta maaf. Dimaafkan atau tidak itu urusan ibu ini dengan Allah. Yang penting kita minta maaf dulu. Makanya repot ya berurusan dengan manusia. Dosa gosip nggak selesai dengan taubat. Dosa julid, kepo-kepo urusan orang. Gosip-gosip orang, fitnah-fitnah orang, tidak selesai dengan sholat sunat taubat. Tidak bisa itu. Sholat sunat taubat hanya bisa mengklirkan dosa kita dengan Allah. Kemarin saya ada dengar di sosmed, ada dosa menghapuskan dosa gosip katanya. Doa menghapuskan dosa gosip. Dia bilang gini, Allahumma gfirli walaha. Ya Allah, ampunkan dosaku dan dosanya. Itu hilang dosa gosip. Kalau gitu gampang banget gosip saya tiap hari.
Nggak bisa. Gosip dosa nggak bisa dihilangkan dengan istighfar, sholat taubat, nggak bisa. Jadi kalau ada yang bilang boleh hilang dosa gosip tanpa minta maaf, itu udah tak betul itu. Karena dosa dengan manusia hanya selesai kalau kita minta maaf. Nggak selesai di dunia. Innallaha ahkamul hakimin. Minta maaf nanti di yaumil akhir. Oke, clear ya? Jadi tapi setidaknya dosa kita dengan Allah selesai dengan sholat sunat taubat. Jadi nanti setelah selesai sholat itu, salam kanan, salam kiri, kita mohon ampun kepada Allah. Boleh berkali-kali. Apakah harus dosa besar saja? Tidak. Apakah didulukan dengan mandi taubat? Tidak. Sholat aja kayak biasa, kayak sholat subuh, niatnya aja yang beda. Sampai sini paham? Tentang sholat sunat taubat ada yang mau ditanyakan? Anggua lah, mantap tuh. Yang kedua lah ya. Yang kedua. Sholat yang bisa dilakukan 24 jam nomor 2. Apapun yang kita, ya ini adalah sholat yang bisa dilakukan 24 jam. Yang kedua, pertama sholat sunat taubat. Yang kedua, sholat yang bisa dilakukan 24 jam. Boleh berkali-kali, boleh tiap hari. Terserah waktunya kapan. Jam 3 siang pun boleh. Adalah sholat sunat hajat. Kalau taubat tujuannya adalah menipiskan dosa. Kalau sholat sunat hajat tujuannya adalah menjawab hajat dan keinginan kita. Suami sakit nggak sembuh-sembuh, bawa sholat hajat 2 rakaat. Setelah sholat doakan suaminya sehat. Anak mau ujian, bawa sholat hajat 2 rakaat. Setelah itu doakan anaknya lulus. Hutang serak-serak. Oh, semangat. Oh, iya. Hutang serak-serak, bawa sholat hajat 2 rakaat. Setelah sholat doakan hutangnya Allah lunaskan. Hati gelisah, galau, resah, pusing, sakit, suami maksiat, rumah tangga berantakan, anak sakit, lama punya keturunan, pengen menikah, apapun, pengen menikah kedua kali, apapun, ya boleh sholat sunat hajat. Pokoknya untuk hajat kita. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Sama kayak sholat biasa, kayak sholat subuh, yang penting Al-Fatihah dibaca. Bedanya adalah kalau sholat taubat itu meringankan dosa, sholat hajat adalah kepengen doa kita dikabulkan oleh Allah. Nah, untuk berdoa sholat hajat itu usahakan catat dulu sebelum berdoa, supaya ibu tahu doanya apa. Ini doa bingung. Ada orang doanya gampang. Ya Allah, engkau tahu apa yang aku mau, kabulkan ya Allah. Sekian terima kasih. Tidak bisa. Man arafa nafsah faqad arafa Allah. Jadi tahu dulu apa maunya kita, baru kita lakukan sholat hajat. Apa yang kita pengen, kita doakan. Ya, sering saya bilang kepada jamaah, doa itu usahakan detil. Ya, doa nggak boleh ngambang. Ya Allah ya Tuhan, ampuni dosaku sengaja nggak disengaja. Nggak bisa. Doa itu usahakan detil. Ya Allah, aku pengen anak soleh. Solehnya kayak gimana? Jelaskan. Dia pintar baca Quran, dia bisa jadi imam, dia rajin ke masjid. Ya Allah, aku pengen punya suami soleh. Solehnya kayak gimana? Jelaskan. Dia aktif sosial kematian. Ya Allah, aku pengen punya rezeki yang banyak. Sebutkan jumlahnya, itu jauh lebih baik. Pernah doa minta rezeki? Pernah? Tiap hari? 10 sahabat yang Allah jamin masuk surga, kalau minta rezeki dia sebutkan angkanya. Utsman bin Affan itu doa, ya Allah aku pengen keuntungan dagangku bulan depan 4.000 dirham. Tahu apa yang dia mau, makanya Allah kabulkan. Ibu sering doa minta rezeki? Pernah jumlah sebut? Patutlah. Nah. Wah ya, sahabat itu minta rezeki dia sebut. Datang jemaah saya orang Pekanbaru, Ustazah, kata Ustazah doa mustajab hujan lebat. Iya kata saya. Oh saya taruh kursi saya saat hujan itu saja, saya tengadahkan kepala saya ke langit, saya doa, ya Allah saya pengen rezeki saya seluas samudra sedalam lautan sebanyak rintitan air hujan. Itu puisi itu, ada doa itu. Doa itu jelas maunya apa. Oke? Nah, jelas kita maunya apa. Pengen punya anak yang kayak gimana? Ya, doa sebutkan angkanya. Ya Allah, saya pengen punya omset sekian. Saya pengen suami saya naik jabatan.
Saya pengen punya uang sekian. Saya pengen punya tabungan sekian. Minta sama Allah. Semakin tinggi doanya berarti semakin bagus tauhidnya. Berarti dia baik sangka sama Allah. Doa itu detil. Harus jelas. Doa kalau nggak jelas, kecil kemungkinan dikabulkan. Karena ngambang. Ingat, ana inda zanni abdi. Saya berada dalam prasangka hamba saya. Kalau kita memprasangkakan doa kita diijabah, maka doa kita akan diijabah. Makanya doa tuh nggak usah mikir-mikir. Doa tuh doa aja, gratis aja kok. Ya Allah, aku pengen umroh tiap tahun ya Allah. Doa aja, nggak usah mikir. Dari mana pitinya ya? Anda usah mikir. Kan Allah pernah janji, idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Kalau Allah kasih sesuatu, kita pengen Allah kasih. Kalau Allah pengen. Jadi aman aja, doa aja. Ya, doa aja, nggak usah mikir. Catat doanya apa. Apalagi kalau ibu pergi umroh, ibu pergi haji, catat dari Pekanbaru tuh doanya apa. Jangan waktu dihijrah Ismail menangis-nangis dengan Ka'bah, menangis saja nggak ada doa sama sekali. Menangis tidak pakai tentuan aja. Pas didengar doanya, ya Allah engkau tahu yang terbaik, berikan yang terbaik, amin. Gak enak apa doanya. Jadi catat, ya. Jadi catat doanya. Doa harus jelas. Pengen punya suami soleh, solehnya kayak gimana? Pengen punya rezeki berapa? Pengen naik jabatan kapan? Pengen suaminya ganti baru kapan? Oh enggak ya, canda ya. Nah, paham ya? Jadi doa itu harus jelas. Kalau jelas, insya Allah mustajab. Lakukan doa saat sholat hajat. Saya adalah tim yang percaya bahwa doa sijinul mu'min. Doa itu senjata bagi kaum mukmin. Yang merubah takdir bukan usaha, tapi doa. Itu dalil. Nggak bisa dibantah. Doa tughairu takdir. Doa merubah takdir. Bukan usaha. Al-ikhtiar tughairu takdir. Ikhtiar usaha merubah takdir. Tidak. Doa dulu baru usaha. Bukan usaha dulu baru doa. Itu beda. Kalau orang non-muslim usaha dulu baru doa. Betul? Orang Islam tidak. Jelas dulu doanya baru usaha. Saya pengen umroh Oktober tahun depan ya Allah. Oke? 2024. Oke, doanya jelas? Jelas. Waktunya jelas? Jelas. Pengen umroh jelas? Jelas. Waktunya udah jelas? Baru ditengok berapa uang yang dibutuhkan. Oh, 30 juta. Sekarang bulan September, pop, berarti ada waktu 13 bulan lagi. Oke, 30 juta, 13 bulan berarti aku harus punya uang cash sekitar 2 juta per bulan untuk aku tambung untuk pergi umroh. Baru usaha. Jaleh dulu baru usaha. Nggak ngangak-ngangak usaha, nggak pakai tentuan. Paham? Kok gitu kali nengok saya, Bu? Aman ya? Serius betul ngajinya. Takutlah saya ini ya. Itu. Itu. Dah hajat ya. Yang kedua, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, itu yang pertama, sholat taubat bisa dilakukan 24 jam. Yang kedua, sholat hajat kapanpun boleh, tiap hari boleh, berkali-kali boleh. Jangan ragu. Yang ketiga, sholat yang bisa dilakukan 24 jam kapanpun ibu mau, terserah, boleh berkali-kali, adalah sholat sunat istikharah. Sengaja aku sholat sunat istikharah 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat kayak biasa aja, Bu. Kayak sholat subuh, Bu. Yang penting Al-Fatihah dibaca, Bu. Kalau sholat sunat taubat, tujuannya adalah meringankan dosa. Hajat adalah sholat untuk minta sesuatu kepada Allah. Istikharah adalah sholat kalau keraguan. Gak ragu boleh juga istikharah. Contoh, suami di Medan, anak di Pekanbaru. Pergi ke Medan jauh dari anak. Tetap di Pekanbaru jauh dari suami. Bingung, istikharah. Anak pengen masuk pesantren, kita gak sanggup pisah sama dia. Anak pengen masuk pesantren, kita nggak sanggup pisah sama dia. Bingung, istikharah. Ibu-ibu, istikharah itu sholat kalau kita ragu. Nanti jawabannya gimana? Jawabannya pertama bisa melalui mimpi. Yang kedua bisa kita yakin aja, Bu. Yang ketiga bisa melalui ingatan orang lain atau masukan dari orang lain. Jangan ambil keputusan tanpa melibatkan Allah. Sebenarnya di antara 6 jenis sholat ini, saya paling suka sholat istikharah. Karena banyak keputusan hidup yang harus saya ambil dan saya pengen Allah terlibat dalam setiap keputusan saya. Kalau Allah sudah membantu kita memutuskan, maka jawaban siapakah yang paling benar? Kalau saya ragu, saya istikharah. Saya ragu, saya istikharah. Alhamdulillah, dengan istikharah itu kita lebih tenang. Ustazah, saya tidak ragu, macam mana? Saya tidak percaya kalau ibu nggak ragu-ragu. Ibu aja ragu, nggak penting pun ibu ragu. Pasar kaget atau ke pasar ya? Pasar kaget atau ke kadai ya? Itu aja ibu ragu. Nggak penting pun ragu kan. Mau pergi pengajian pakai baju hijau atau merah ya? Hijau atau merah ya? Ujung-ujungnya nggak payah kena terlambat. Jadi kalau kita tidak ragu-ragu, lakukanlah istikharah biar nggak banyak ragu.
Jangan suka ragu-ragu, Bu. Putuskan aja lah, kalau itu nggak penting, putuskan aja. Diajak jalan-jalan oleh arisan RT. Kemana? Ke Sumatera Barat. Kapan? Bulan depan. Tengok lu. Tengok dulu. Sebulan ragunya, bayangkan tuh. Putuskan aja lah, iya, enggak. Karena selama kita ragu, selama itu pula lah hati kita tidak akan tenang. Teman saya ada yang mau makan bakso aja ragu. Saya telepon jam 3, lagi ngapain? Cananya sore nanti aku mau makan bakso Nel. 3:30 saya telepon lagi. Jadi nggak makan bakso? Jadi nggak ya? Ragu aku. Jam 4 saya telepon lagi. Jadi nggak makan bakso? Pusing aku. Jadi nggak ya? Bakso aja bikin pusing, bayangkan. Nggak penting pun dia ragu. Itu nggak boleh yang kayak gitu ya. Nggak boleh akhlak-akhlak seperti itu tuh nggak boleh. Ya, jadi lakukan istiqorah biar nggak banyak ragu. Caranya sama kayak sholat subuh aja. Oke? Yang ketiga. Yang pertama apa tadi? Bisa dilakukan 24 jam sholat, taubat, hajat, istiqorah. Kapanpun boleh, 24 jam boleh berkali-kali. Yang keempat, yang boleh dilakukan 24 jam adalah sholat sunat wudu. Sholat sunat wudu. Syaratnya harus ngambil wudu lagi. Ya, syaratnya teman-teman harus ngambil ibu-ibu kok teman-teman. Syaratnya ibu-ibu harus ngambil wudu. Ambil wudu. Sholat sunat wudu adalah sholat selama kita masih ada wudu. Apa manfaat sholat sunat wudu? Manfaatnya adalah biar kita cepat masuk surga. Mau masuk surga? Contoh yo mau. Tapi Rasul ngomong kepada Bilal, aku dengar terompahmu di surga. Apa yang kau lakukan? Sehingga aku mendengar banget terompahmu di surga. Aku selalu melakukan sholat sunat wudu 2 rakaat setiap setelah selesai berwudu. Makanya untuk ibu-ibu saya sarankan, jagalah wudu 24 jam, Bu. Jaga wudu 24 jam. Habis wudu batal ambil lagi, batal ambil lagi, batal ambil lagi, batal ambil lagi. Kenapa? Karena kalau kita jaga wudu 24 jam, Bu, kalau kita mati dalam keadaan berwudu, maka mati kita mati syahid. Apa itu mati syahid? Tak merasakan sakitnya mati. Tak ada hari perhitungan, langsung masuk surga. Tapi sholat, tidak bisa wudu aja, sholat subuh tidak bisa. Jaga wudu 24 jam. Wudu itu kan cuman gampang, pasang niat, basuh muka, tangan, kepala, kaki, selesai. Kita pun segar dibuatnya, selalu bersemangat. Ya, kita tidak suka ngantukan karena kita dalam keadaan berwudu. Iku pagi jam 8 lah menguk-nguk. Jam 8 baru, saya bingung ya nih mahasiswa-mahasiswa saya itu ya. Masuk saya jam 8 dia menguap. Jam 2 menguap juga dia. Masuk jam 4 menguap. Kenapa lah orang Indonesia ini menguap terus ya? Nah, bisa jadi ada faktor X yang menyebabkannya. Tapi kalau kita minimal lah wudu ya, setiap mau sholat itu kita akan segar. Ya, kita akan segar ya. Kayak gitulah ya. Jaga wudu 24 jam. Kalau kita mati dalam keadaan syahid. Bu, mati syahid harga mati, Bu. Mimpikanlah mati syahid, Bu. Persiapkanlah mati syahid semantap-mantapnya. Teman saya mau pergi umroh, dibuka travel bagnya itu semua rame kali isinya. Itu apa tuh isinya? Itu kaos kaki Nel 1 lusin. Kok banyak betul? Persiapan. Buka, ada minyak angin. Itu apa tuh? Nanti kalau aku masuk angin ada minyak angin. Buka lagi baliknya. Itu apa? Ada rendang jengkol sama ikan teri main bola. Loh, untuk apa? Kalau ndak enak makanku di situ, nanti aku makan ini. Buka, ada super mie. Itu apa tuh? Wah, untuk persiapan kalau perut lapar. Umroh cuma 15 hari. Ngeri persiapannya. Masa mati ndak kita siapkan yang untuk selamanya? Coba. Mau pergi ke Sumbar aja 3 hari 3 malam ibu persiapkan. Masa untuk mati nggak disiapkan? Nah, maka persiapkanlah meninggal itu. Maka bermimpilah untuk mati syahid. Karena orang yang mati syahid tidak rasakan sakitnya mati, tidak ada hari perhitungan, langsung masuk surga. Kalau tidak mati syahid, ya Allah ya Tuhan, sakitnya itu luar biasa. Mati itu sakitnya luar biasa. Yang bilang bukan saya, tapi banyak yang bilang. Rasul nanya kepada Khadijah, apa rasa sakit mati Khadijah? Bagaikan dibenamkan duri dalam tubuhku dan dicabut dengan pelan. Neraka itu pedih. Neraka itu terdiri dari 3 bagian. Pertama ada pintu neraka. Orang yang berada di pintu neraka cuma Abu Thalib. Paman Rasul mati dalam keadaan kafir, tapi Rasul sayang sama dia. Tapi Abu Thalib itu cuma di pintu neraka. Dia bukan masuk. Dipasang terompah mendidih ubun-ubunnya. Itu di pintu neraka.
Maka jangan pernah berpikir masuk neraka. Bila perlu kita tidak masuk neraka, kita langsung jalan tol masuk surga tanpa hisab. Salah satu kejar mati syahid, meninggal dalam keadaan berwudu, majelis ilmu, belajar, baca Quran, zikir, sholat. Cocok? Nah, mimpikanlah mati syahid itu. Yang kelima, sholat yang bisa dilakukan 24 jam adalah sholat sunat tahiyatul masjid. Sengaja aku sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Bedanya dia mesti di masjid. Nah, tapi sekarang saya tanya sama ibu-ibu, boleh nggak tahiyatul masjid di musola? Dalam Islam hanya ada 2 tempat. Yang pertama adalah masjid, yang kedua adalah masjid jami'. Apa itu masjid? Masjid adalah dipakai 5 waktu, tak dipakai Jumat. Kayak musola kita. Kedua, masjid jami adalah dipakai 5 waktu, dipakai Jumat. Kayak masjid kita. Jadi musola itu masjid nggak? Masjid nggak? Masjid nggak? Masjid. Jadi boleh tahiyatul masjid di musola? Boleh. Tapi jangan sengaja aku tahiyatul musola. Jangan. Tetap sengaja aku tahiyatul masjid. Apakah musola yang ada di rumah ibu, yang ibu buat sendiri, itu bisa tahiyatul masjid di situ? Ada orang punya rumah, dia sediakan tempat sholat, itu boleh sholat dia tahiyatul masjid di situ? Pertanyaan paham? Pertanyaan paham? Ini ada rumah, ada dibuat musola dalam rumah itu. Boleh tahiyatul masjid di situ? Ya musola kan nggak sholat Jumat juga. Boleh tahiyatul masjid di musola? Boleh? Sekarang di rumah ibu ada masjid ibu buat, lalu ibu sholat di situ. Tahiyatul masjid, boleh? Boleh? Jawabannya adalah besok-besok aja saya jawab ya. Kami ragu-ragu. Ragu-ragu. Jawabannya tidak boleh karena nggak dipakai umum. Oh, iya, nggak dipakai tempat umum. Sama dengan itikaf. Apa itu itikaf? Itikaf duduk diam di masjid atau di musola, melakukan 5 aktivitas: doa, zikir, baca Quran, ingat kekurangan diri, sholat sunnah. Ada 2 syarat, diam dan di masjid atau di musola. Ustazah, saya di masjid atau di musola nih, saya zikir tapi sambil cerita, saya baca Quran tapi sambil cerita, itu nggak itikaf namanya. Itikaf tuh mesti diam. Ustazah, saya diam nih, zikir, baca Quran, doa, tapi di rumah, nggak itikaf namanya. Karena yang membedakan itikaf atau tidaknya itu ada 2, di masjid dan di musola, dan diamnya. Makanya kalau ada orang di musola lagi begini, jangan ibu kutiak-kutiak, woi, pulang yuk, woi, pulang yuk. Nah, dia lagi itikaf. Oke? Jadi boleh tahiyatul masjid di musola, tapi tidak boleh di rumah yang di rumah kita. Terakhir, udah mau azan. Yang pertama apa tadi? Yang bisa dilakukan 24 jam? Taubat. Yang kedua, hajat. Yang ketiga, istikharah. Yang keempat, wudu. Yang kelima, terakhir, tahiyatul masjid. Terakhir, ini bonus. Sebenarnya jarang saya sampaikan yang terakhir ini karena caranya susah. Bisa dilakukan 24 jam adalah sholat sunat tasbih. Tasbih. Cuman sholat sunat tasbih ini agak sulit ya. Caranya itu agak sulit. Jadi kalau dia siang dia 2 kali salam. Kalau dia malam langsung 4. Pertama, yang siang dulu, kita belajar yang siang atau malam? Siang aja ya. Yang siang ini karena dia gampang, dia 2. Sengaja aku sholat sunat tasbih 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Nanti dipotong salam 2 lagi, sengaja aku sholat sunat tasbih 2 rakaat sunnah atasku lillahi ta'ala. Sholat tasbih itu setiap bacaan diakhiri dengan tasbih. Misalnya takbir pertama kan iftitah, Al-Fatihah, ayat pendek, lanjutkan tasbih 15 kali. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, 15 kali. Selebihnya 10 kali. Yang 15 itu hanya setiap rakaat setelah selesai Al-Fatihah dan ayat pendek saja. Selebihnya 15 kali. Berarti Allahu Akbar, subhanallah azim wa bihamdi 3 kali ruku, lanjut tasbih. Berapa kali? Berapa kali? Berapa kali?
10. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdul, dan seterusnya. Lanjut tasbih berapa kali? 10. Sujud subhana rabbil a'la 3 kali. Lanjut tasbih berapa kali? 10. Duduk subhana rabbil rabbil fili warhamni, lanjut tasbih berapa kali? 10. Sujud lagi subhana rabbil a'la 3 kali. Lanjut tasbih 10 kali. Rakaat pertama kalau sholat subuh kan kita naik. Kalau sholat tasbih jangan naik, duduk. Itu penting. Langsung tasbih 10 aja. Jadi sholat tasbih jangan kayak sholat subuh, dia pakai duduk. Kalau enggak kurang 10 tasbih ibu nanti. Oke? 10. Langsung naikkan rakaat kedua kan? Allahu Akbar. Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah, ayat pendek tasbih berapa kali? 15. Ruku subhanallah azimi tasbih berapa kali? Sami Allahu liman hamidah, Rabbana 10 semua. Bedanya cuma niat dan setiap rakaat duduk. Duduk tasbih 10 kali. Kalau sholat subuh kan langsung naik. Semua sholat langsung rakaat pertama kan langsung naik. Kalau sholat subuh setelah sujud kedua, kalau sholat tasbih setelah sujud kedua duduk. Zikir 10 kali. Itu yang dua-dua. Azan kita dengar bentar sebelum kita tutup ya. Oke, udah tadi ya, gitu aja ya. Nanti rakaat sholat subuh itu kan langsung naik. Kalau sholat tasbih duduk. Nanti rakaat terakhirnya baca tahiyatul kan. Pas duduk terakhir itu ditutup dengan tasbih 10. Jadi yang 15 itu cuma waktu tegak aja. Nah kalau yang malam gitu juga, setiap rakaat duduk. Setiap rakaat duduk, kan 4 rakaat kalau malam. Tapi nggak ada tahiyat awal, duduk, zikir aja.
Atahiyatulnya cuma di akhir aja. Baru ditutup dengan tasbih. Semoga bermanfaat ya. 6 poin ini bisa diamalkan pelan-pelan, enggak usah buru-buru, enggak usah sementang-mentang dapat ilmu baru nanti malam langsung sholat 6, besok pagi tumbang. Ya pelan-pelan dulu, misalnya sholat taubat aja dulu 2 minggu. Udah istiqomah 40 hari, baru tambah sholat hajat, baru tambah lagi. Jangan buru-buru nanti pingsan, ujung-ujungnya panik wa sholat tu malah dia wancak jan lah ya, itulah ujung-ujungnya nanti ya. Demikian dari saya, setelah ini saya izin langsung pamit ibu-ibu ya. Nggak bisa berlama-lama karena mau ke titik selanjutnya. Asar cepat, nanti jemaahnya terlalu lama menunggu, cukup jauh jaraknya dari sini ya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Karena ya, apa foto sama Ustazah enggak sama ya? Aku tutup dulu ya. Ya, silakan. Teman-teman nih izin saya tutup dulu ya. Thank you semuanya teman-teman yang sudah mampir, yang sudah tap-tap, yang sudah nge-give, yang sudah ngobrol-ngobrol. Aku tutup dulu ya guys. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Naloki di sini sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Di luar di dalam. Di muka masalahnya. Siko aja lah.